Halo Sobat Math, selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 12 SMA. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jarak, khususnya jarak dari titik ke titik. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan konsep jarak titik ke titik, yang kedua mendeskripsikan jarak titik ke titik, yang ketiga menggambar jarak titik ke titik, yang keempat menentukan jarak titik ke titik, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual tentang jarak titik ke titik. Selanjutnya langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu jarak antar titik pada bidang. Jadi Sobat Math, jarak dari titik ke titik itu bagaimana sih? Nah, coba kita lihat pada ilustrasi di bawah ini. Nah, di sini misalkan kita punya dua titik yang bentuknya terlihat rata. Bagaimana cara kita mencari jarak dari titik yang pertama ke titik yang kedua? Nah, caranya yaitu seperti tadi, langsung saja kita mencari berapa panjangnya dengan menarik garis seperti gambar di atas. Selanjutnya, jarak antar titik pada bangun ruang. Nah, misalkan pada sebuah kubus, maka langsung saja kita mencari panjang rusuk dari kubus tersebut. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti berikut ini? Nah, kita tidak bisa langsung menarik garis seperti gambar di samping ini. Nah, cara menentukan jaraknya yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, Sobat Math, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di bangku SMP mengenai Pythagoras, maka jarak kedua titik tersebut bisa kita cari dengan menggunakan rumus akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama, misalkan panjang garis yang horizontal yaitu x dan panjang garis yang vertikal yaitu y. Sehingga jarak dari kedua titik tersebut bisa kita cari dengan menggunakan rumus akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, tapi Sobat Math, berdasarkan apa yang kalian pelajari di SMP, angka-angkanya itu bagus-bagus, misalnya 3, 4, 5, atau 5, 12, 13, atau 7, 12, 25, dan lain-lain. Nah, intinya angka-angkanya itu bilangan bulat yang merupakan triple Pythagoras, sehingga enak dihitungnya. Nah, bagaimana kalau angka-angkanya itu bagaimana kalau Sobat Math ketemu soal-soal di bidang ruang yang angka-angkanya itu akar-akaran? Nah, maka untuk mengerjakan soal yang akar-akaran tersebut dibutuhkan sedikit penambahan sifat dalam suatu teorema Pythagoras. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di gambar yang kedua ini, misalkan kita punya sebuah segitiga dengan panjang sisi tegaknya masing-masing A akar P dan A akar Q. Maka panjang sisi miringnya adalah A akar P tambah Q. Nah, mari kita buktikan rumus tersebut. Kita misalkan panjang sisi miringnya yang A akar P tambah Q ini, kita ganti dengan X. Sehingga X kuadrat sama dengan A akar P kuadrat tambah A akar Q kuadrat. Atau bisa kita tuliskan X kuadrat sama dengan A kuadrat P tambah A kuadrat Q. Sehingga X kuadrat sama dengan, kita keluarkan A kuadratnya, menjadi A kuadrat dikalikan P tambah Q. Sehingga X sama dengan akar dari A kuadrat dikali P tambah Q. Sehingga kita dapatkan rumusnya yaitu X sama dengan A akar P tambah Q. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada kubus ABCD EFGH. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, dengan panjang rusuknya itu 2, dan di situ ada titik P, di mana titik P berada di tengah CG. Artinya, panjang AB sama dengan 2, panjang BC pun sama dengan 2, sehingga panjang CP-nya itu 1. Di sini ditanyakan bagaimana mencari panjang titik A ke titik P.
Untuk menyelesaikannya, yang pertama, coba kita cari dulu panjang AC-nya. Nah, kita keluarkan segitiga ABC, bisa dilihat pada gambar yang kedua ini. Ketika kita sudah keluarkan segitiga ABC-nya, sehingga panjang AB-nya kan tadi 2. Bisa kita tulis 2 akar 1. Begitupun BC-nya. BC 2 akar 1. Berarti AC-nya jadinya 2 akar 2. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 akar 2. Sehingga kita dapat panjang AC-nya. Lalu ternyata kita bisa lihat segitiga siku-siku lagi, yaitu segitiga siku-siku ACP. Lalu kita next. Di sini ada segitiga siku-siku ACP. Nah, karena PC-nya itu tegak lurus dengan ABCD, yang artinya PC tegak lurus dengan semua garis pada ABCD termasuk AC-nya, sehingga dia disebut segitiga siku-siku ACP. Berarti AP-nya adalah AP kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CP kuadrat, sehingga AP sama dengan, kita substitusikan nilainya, AC kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 8 tambah 1, sehingga sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, Sobat Math, ternyata ada cara lain untuk mencari panjang AP. Jadi, panjang AP kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CP kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti bisa kita tuliskan bahwa AP kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CP kuadrat. Atau berarti AP sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CP kuadrat. Nah, rumus tersebut berlaku jika AB itu tegak lurus dengan BC dan AC tegak lurus CP. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, di sini kita punya kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6. Kita diminta untuk mencari jarak dari titik A ke titik G. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka AG sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat, sehingga AC kuadrat itu 6 akar 2 kuadrat. Akar 2 karena ini diagonal bidang, diagonal sisi, sehingga 6 akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 72 tambah 36, sama dengan akar 108 sama dengan 6 akar 3. Nah, Sobat Math, sebenarnya ada rumus cepat untuk menyelesaikan soal-soal mengenai jarak antar titik. Nah, bisa diperhatikan penjelasan berikut. Jadi, selain menggunakan teorema Pythagoras, soal tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus diagonal kubus. Jika sebuah kubus memiliki rusuk A, maka diagonal sisinya dapat dirumuskan D sama dengan A akar 2. Nah, itu untuk diagonal sisi. Sedangkan diagonal ruangnya D sama dengan A akar 3. Oke, coba kita ke halaman sebelumnya. Kita masuk ke kuis. Nah, jadi untuk melatih kemampuan Sobat Math, coba kita kerjakan kuis berikut ini. Langsung saja kita start. Nah, untuk kuis yang pertama, di sini ada dua segitiga siku-siku yang dimana kita diminta untuk mencari panjang nilai X dan Y-nya secara berturut-turut. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini bisa kita lihat panjang sisinya masing-masing adalah 2 akar 3 dan ada 8. Di sini ditanya untuk mencari nilai X-nya atau sisi miringnya. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Jadi, 8 ini 2 kali 4. Lalu bisa kita bikin menjadi 2 akar 16. Jadi, kita punya 2 akar 3 dan 2 akar 16. Sehingga X-nya ini tadi sudah kita pelajari, yaitu langsung kita jumlahkan akar di dalamnya.
Berarti X-nya sama dengan 2 akar 16 tambah 3. Sehingga 16 tambah 3, 19. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya yaitu 2 akar 19. Nah, selanjutnya untuk soal yang satunya lagi, di sini segitiga siku-siku dengan sisi miringnya 27 dan panjang sisi tegaknya 9. Yang ditanya di sini sisi yang satunya lagi yaitu Y. Sehingga kita tinggal lihat di sini 27 kita jabarkan menjadi 9 kali 3 berarti 9 akar 9. Dan 9 yang ini bisa dilihat ini 9 berarti 9 akar 1. Sehingga di sini ditanya Y-nya. Y-nya tinggal kita bikin menjadi Y sama dengan 9 akar 9 kurang 1 sama dengan 9 akar 8 sama dengan 9 akar 4 kali 2. Sehingga 9 kali 2 akar 2 sama dengan 18 akar 2. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Jadi tadi jawabannya yaitu yang A ya, yaitu 2 akar 19 dan 18 akar 2. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal yang berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ada kubus ABCDEFGH yang dimana panjang tiap rusuknya yaitu 4 cm. Nah, di sini kita diminta untuk mencari panjang atau jarak dari titik A ke titik F. Langsung saja ke pembahasannya. Oke. Jadi bisa kita lihat jarak titik A ke titik F adalah panjang garis AF. Nah, untuk menghitung panjang garis AF akan digunakan teorema Pythagoras, yaitu AF sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. Nah, sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 32 sama dengan 4 akar 2. Sehingga jawaban yang benarnya yaitu 4 akar 2. Jadi yang D. Oke, selanjutnya kita keluar. Kita langsung ke rangkumannya. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dari tadi, pada dimensi 2 berlaku rumus jika ada sebuah segitiga dengan panjang sisi tegaknya ada A akar P dan A akar Q, maka panjang sisi miringnya yaitu A akar P tambah Q. Selanjutnya, pada teorema Pythagoras, bentuk bangun ruang kubus ini berlaku rumus. Misalkan pada kubus tersebut kita mencari panjang AG. Berarti AG sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, begitupun jangan kita lupa bahwa rumus tersebut hanya berlaku jika AB tegak lurus dengan BC dan BC tegak lurus dengan CG. Selanjutnya, atau dengan menggunakan rumus cepat, diagonal sisinya dapat kita rumuskan D sama dengan A akar 2, sedangkan untuk diagonal ruangnya dapat kita rumuskan D sama dengan A akar 3. Oke, baik, jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai jarak titik ke titik. Terima kasih.